Ya, kembali di Newsline, kita akan pindah ke trending yang kedua. Ini berkenaan dengan rame-rame soal debat Cawapres. Kayaknya sudah nggak sabar untuk melihat debat Cawapres setelah kemarin Capres atau debat yang ketiga itu seru banget. Banyak yang sibuk mengklarifikasi, begitu kan. Kali ini kita melihat apakah nanti debat Cawapres juga akan sebegitu menariknya. Ini topik-topiknya pemirsa. Bisa dilihat ya terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, ada isu lingkungan hidup juga yang diangkat di sini. Kemudian kita lihat lagi ada juga energi pangan agraria, masyarakat adat dan desa. Semua tema ini menarik ya, bagaimana nantinya para cawapres ini bisa menjelaskan secara lebih menyeluruh ya mengenai tema-tema debat yang diangkat. Nah, Anggi, jadi ini bagaimana nih penyelenggaraannya, di mana lokasinya, waktunya, dan berapa lama durasinya? Oke, kayaknya kalau soal itu nggak berubah ya, tetap harus 120 menit. Penyelenggaranya kita, Metro TV dan juga MTEK. Kemudian debat akan digelar hari Minggu 21 Januari ya. Dari jam 7, jadi kosongkan jadwal Anda. Temanya tadi sudah disebutkan oleh Naila, kemudian juga durasinya masih sama, 120 menit. Kemudian yang dibagi 6 segmen. Segmen pertama seperti biasa, penyampaian visi, misi, dan program kerja. Segmen keduanya? Segmen kedua itu ada pendalaman visi misi dan program kerja juga. Segmen ketiga pendalaman visi misi dan program kerja yang dilakukan oleh moderator, dan dilanjutkan segmen keempat, kelima paling ditunggu yaitu sesi tanya jawab dan sanggahan. Dan segmen keenam ada closing statement. Jadi belum berubah terlalu banyak, dan lokasinya juga ternyata masih sama ya, dipilih kembali JCC Senayan ya untuk lokasi debat kali ini. Nah, Anggi, menarik mana nih temanya nih kalau kita bahas mengenai isu-isu yang dibahas dalam debat Cawapres ini? Kayaknya akan menjadi sorotan masalah lingkungan dan energi. Betul. Ya, jadi nanti berkenaan dengan masalah yang ditunggu adalah energi, salah satunya ketika mendirikan industri kendaraan listrik, tapi ternyata infrastrukturnya belum siap. Nah, itu seperti apa? Gitu. Kemudian masalah lingkungan, misalnya soal ekonomi, ini juga ditunggu-tunggu. Kita lihat ini ada komentar dari warganet yang sudah bergabung. Oke, kita langsung bacakan komentar warganet ya, boleh? Nah, yang pertama dari Syahidin XXX, semua calon itu bagus, bingung saya mau pilih yang mana. Insya Allah setelah tepat waktunya akan saya coblos yang ada di hati. Harus sesuai hati nurani dong. Begitu, masih pikir-pikir dulu katanya. Coba kita lihat lagi yang lain. Oke, katanya nunggu saran, harus nunggu saran ya. Ada komentar, para pendukung tidak mempengaruhi yang sudah didukung, walaupun calon seperti apa tetap didukung. Yang penting damai, aminkan saja. Gitu. Jadi setuju ya, kalau namanya pendukung fanatik mah mau gimana pun tetap yang didukung jagoannya ya. Yang penting pemilu berjalan dengan damai. Itu yang penting. Kemudian ini lagi komentar, tidak perlu lagi debat karena ujung-ujungnya kalau kalah debat pasti dilaporkan. Ya, habis debat nggak boleh baper. Iya dong. Semoga rakyat bisa menilai paslon mana yang paling ikhlas memimpin negara ini. Ini juga ada komentarnya ya. Oke, satu lagi dari Hamid Mut, heran Pilpres tahun ini lebih ke balas dendam kayaknya ya, ada yang baper-baper katanya. Oke, itu tadi terkait komentar-komentar dari warganet. Nah, itu mengenai debat Cawapres ya, atau debat Pilpres keempat yang sudah ditunggu-tunggu, penyelenggaranya pada hari Minggu, namun sudah kita gaungkan dari sekarang karena memang pencariannya sangat tinggi. Selain itu juga bagaimana nih kalian yang nonton timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia semalam? Kalah kan? Gimana hasilnya? Kalah Tapi kan timnas sudah menunjukkan yang terbaik. Benar. Dengan performa yang katanya dijanjikan oleh Sintayong. Walaupun kalah, tapi tetap dong dukungan dan semangat harus kita berikan karena masih ada beberapa pertandingan lagi begitu ya. Jadi ini menempatkan skuad Garuda sebagai juru kunci klasemen grup B. Indonesia kebobolan di menit 17 lewat gol Muhammad Ali, timnas Garuda yang menghidupkan harapan sebenarnya saat menyamakan skor pada menit ke-37 lewat gol Marcelino Ferdinand. Tapi Irak ini kemudian balas menutup babak pertama 2-1 untuk Irak. Di babak kedua Irak menambah 1 gol lagi melalui Aiman Hussein. Gitu. Skor akhir 3-1 untuk kemenangan Irak. Laga selanjutnya timnas akan menghadapi Vietnam pada 19 Januari. Jadi laga lawan Vietnam ini merupakan laga penentuan ya, untuk menjaga harapan timnas lolos dari babak grup. Jadi doanya gitu aja deh sekarang, lolos aja dulu gitu. Kalah tapi masih ada harapan dong. Selalu masih
ada harapan, jangan pernah mati harapan. Positif sekali ya. Harus dong, ya kan? Oke. Gimana nih kalau kalian komentarnya terkait pertandingan semalam, agak gemes nggak sih nonton yang katanya VAR kan sampai diturunkan tuh ya, mengecek keabsahan offside, beberapa kali offside begitu ya. Terus juga keseruan-keseruan selama di lapangan. Pecinta sepak bola boleh silakan komen ke kita, karena meski belum berhasil mencapai targetnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam acara Nobar ini tetap meyakini, tetap yakin bahwa timnas akan kembali merebut poin di laga-laga selanjutnya. Oke, jadi Erick menyatakan timnas Indonesia belum akan mengibarkan bendera putih dulu. Kita simak. Yeay. Masa depan kita masih optimis kalau kita bisa kembali merebut poin, baik lawan tentu Vietnam atau Jepang, ya kita coba, namanya juga bola bundar gitu. Optimis lolos 16 besar. Targetnya seperti itu. Nanti kita lihat apakah Coach Sintayong dan pemain bisa coba perbaikin, ya kita jangan kasih bendera putih sebelum. Jangan menyerah. Tebak yang belakang tadi siapa? Influencer. Oke, pemirsa, Ketum PSSI ini juga menyoroti lini belakang timnas kehilangan momentum, timnas karena kehilangan momentum berapa kali gitu. Kita simak pernyataannya. Tadi sempat 1-1 dan golnya di babak pertama juga karena kita bagian defense kita atau pertahanan kita agak berapa kali momentumnya hilang. Dan tadi kalau babak pertama kita bisa seri, mungkin beda pressure-nya. Cuma tadi kembali kita kecolongan. Ya di babak kedua saya rasa sama. Dan tentu saya berharap pelatih, para pemain mereview pertandingan hari ini. Banyak komentar juga nih, misalnya dari TikTok. Ya, Mungkin Ketua apa saja? PSSI mau usul ganti rumput stadionnya juga. Oke. Nyinyir mulu sih nih. Tadi ada beberapa usulan terkait lini belakang ya, harus kemudian, perlu direview oleh pelatihnya, kata Erick Thohir. Dari Ota juga, kenapa sih timnas kita selalu kalah? Pengen timnas kita mainnya seperti timnas Brazil. Pelan-pelan, nanti akan ke sana. Gitu. Amin. Oke, ini ada klasemen sementara Indonesia di grup D ya, dengan perolehan ini terakhir adalah berapa? 0 poin, kalah unggul selisih gol dengan Vietnam yang sebelumnya kalah dari Jepang 2-4. Targetnya lolos dulu ya, lolos grup dulu. Ya, pasti ada harapan. Nah, kita bacakan ya Anggi ini. Ya, ini ada komentar juga, lawan Vietnam wajib menang. Wajib. Kemudian juga kemenangan lawan Vietnam adalah Kunci. Kita biar lihat enak ini ngomongnya. dari Kailak XXX, evaluasi ini match berikutnya Vietnam lagi on fire, betul juga. Oke, kecewa, marah, nggak sama sekali karena ini baru awal dari semuanya. Ini kayak Nela nih, positif terus. Komentarnya bagus dari @achillboys XXX, nggak ada yang salah kok dengan timnas, hanya saja ekspektasi kita yang berlebihan. Ekspektasi biar nggak jauh-jauh dari realisasi memang harus tinggi, Anggi. Nanti kalau ketinggian jatuhnya sakit nggak apa-apa, aku tetap harus tinggi ya. Tetap harus tinggi. Oke. Nah, kalah di laga perdana, bagaimana langkah timnas selanjutnya? Gimana langkah timnas selanjutnya? Masih pede nggak nih bisa lolos grup ya? Menjawab itu ada 18%. PD ya, 18% PD. Kemudian berat bos, 53%. Tuh kan? Ada peluang tapi sulit, 29%. Oke, ini dia hasil pollingnya kita ya di X Metro TV. Banyak yang menjawab berat bos. Coba dong kalau menjawab berat bos, beratnya di sisi mana? Boleh silakan dikomentarin. Dan kita masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Newsline. Usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.